Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sosiologi hukum dengan judul Tokoh Kuno Sosiologi Hukum. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kami, yaitu yang pertama ada Ayu Dwi Marintan dengan NIM 011, kemudian ada saya sendiri, Tira Wulan Permatasari dengan NIM 013, kemudian ada M. Iqbal Pramudia dengan NIM 052, kemudian ada Nurul Ashifa dengan NIM 043. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tokoh sosiologi hukum Eropa. Yang pertama yaitu Karl Marx. Karl Marx menyebutkan bahwa hukum dan kekuasaan politik merupakan cara kapitalis untuk menguasai bidang ekonomi dan menjadikan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Karl Marx juga menyebutkan bahwa fungsi hukum terbagi menjadi dua, yaitu fungsi politik dan fungsi ekonomi. Adapun pokok pemikiran Karl Marx mengenai sosiologi hukum adalah hukum merupakan penyebab timbulnya konflik dan perpecahan, hukum merupakan pendukung terbentuknya perpecahan kelas, hukum merupakan alat kapitalis untuk menguasai bidang ekonomi, dan hukum bukan model idealis dari moral masyarakat, di mana masyarakat bahan manifestasi normatif dari apa yang dihukumkan. Yang kedua yaitu Henry James Summerman atau dikenal dengan sebutan Maine. Dalam bukunya yang berjudul Ancient Law, perkembangan hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat sederhana ke masyarakat yang modern dan kompleks. Hubungan hukum yang didasarkan pada status warga-warga masyarakat yang masih sederhana berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks. Maine menyebutkan bahwa masyarakat itu bersifat kontingen. Pemikirannya ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat merupakan suatu sistem variabel yang tak pernah bisa terbebas dari berlakunya dinamika proses. Yang ketiga yaitu Max Weber. Weber memandang bahwa hukum merupakan kumpulan norma atau aturan yang dikelompokkan dan dikombinasikan dengan konsensus menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan. Weber beranggapan bahwa hukum merupakan kesepakatan yang valid dalam suatu kelompok. Tipologi hukum Weber disusun melalui sumbu formal substantif dan sumbu irasional rasional sebagai berikut, yaitu menyangkut perbedaan bagaimana suatu sistem hukum itu disusun. Kedua, substantif, di mana bersifat eksternal dan merujuk kepada ukuran di luarnya, terutama kepada nilai-nilai agama serta nilai etika dan politik. Weber berpendapat bahwa hukum memiliki rasionalitasnya yang substantif ketika substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum in abstrak yang siap diedukasikan guna menangani kasus konkret. Yang keempat yaitu Emil Durkheim. Durkheim dikenal sebagai ahli sosiolog yang memiliki perhatian tinggi terhadap hukum. Dalam membahas tentang hukum, Durkheim bertolak dengan penemuan yang ada di masyarakat. Durkheim menggunakan metode empirisnya untuk melihat jenis hukum dengan tipe solidaritas masyarakat. Durkheim membedakan hukum menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan solidaritas masyarakat, yakni hukum yang menindak atau represif, dan hukum yang mengganti atau restitutif. Menurut Durkheim, hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Tokoh sosiologi Amerika. Oliver Wendell Holmes merupakan seorang hakim Amerika yang lahir pada 8 Maret 1841 di Boston dan wafat pada 6 Maret 1935 di Washington DC. Holmes dikenal dengan revolusi sosiologi dalam ilmu hukum Amerika Serikat. Ia menolak mazhab analitis maupun mazhab historis. Pokok pemikiran Holmes dalam sosiologi hukum adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasikan hukum lewat keputusan-keputusannya. Hakim harus selalu sadar dan yakin bahwa hukum itu adalah bukan suatu hal yang omnipresent in the sky, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi-situasi konkret to meet the social need. Ia menuliskan, "The life of law is not logic," bahwa kehidupan hukum tidak pernah berdasarkan logika, melainkan merupakan pengalaman yang isinya harus dilukiskan oleh sosiologi hukum. Benjamin Nathan Cardozo merupakan seorang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ia lahir di New York pada 24 Mei 1870 dan meninggal dunia di Portchester pada 9 Juli 1938. Menurutnya, dalam setiap praktik peradilan terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan.
adalah suatu manifestasi yang tidak dapat dicegah dari kenyataan bahwa proses peradilan bukanlah penumpahan hukum, melainkan penciptaan hukum. Dalam bukunya The Nature of Judicial Process dapat ditarik pemikiran terkait sosiologi hukum antara lain: 1. Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara, namun batasannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hukum. Yang kedua, berbagai kehidupan sosial seperti logika, rakyat, sejarah, dan standar moralitas yang disepakati bersama dalam kehidupan merupakan instrumen ke arah terciptanya hukum. Dan yang terakhir, hukum harus tetap sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial. Roscoe Pound merupakan seorang pakar hukum dan pakar filsafat hukum terkenal. Ia lahir di Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat pada 27 Oktober 1870 dan wafat pada 30 Juni 1964. Ia dikenal sebagai pendiri gerakan Sociological Jurisprudence, sebagai seorang kritikus dalam permasalahan freedom of contract, dan sebagai pendiri gerakan realisme hukum Amerika. Ia selalu mendengungkan bahwa hukum itu bukan hanya bersifat formal saja, melainkan hukum itu merupakan penyesuaian dengan manusianya. Pound dengan teorinya yaitu The Law is a Tool of Sociological Energy memfungsikan hukum sebagai suatu bentuk yang diciptakan dari hasil penataan kepentingan-kepentingan manusia. Kepentingan tersebut harus diciptakan dengan cermat sehingga tercipta keseimbangan dengan kepentingan di dalamnya. Adapun pokok-pokok pemikirannya adalah sebagai berikut. A. Menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari adanya lembaga hukum serta doktrin-doktrin hukum. Dalam hal ini menekankan pada fungsi hukum daripada isi abstraknya. Yang kedua, B. Mengajukan studi sosiologis untuk mempersiapkan perundang-undangan dan menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha yang bijaksana dalam menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkannya. C. Untuk menciptakan efektivitas cara dalam membuat peraturan perundang-undangan, tidak ditekankan pada sanksi, melainkan lebih memandang hukum sebagai proses rekayasa sosial. Selanjutnya, tokoh sosiologi hukum asal Indonesia yaitu Surjono Sukanto. Surjono Sukanto sendiri merupakan seorang tokoh sosiologi asal Indonesia yang memiliki latar belakang pendidikan hukum. Nah, Surjono Sukanto memiliki pandangan tentang sosiologi hukum, yaitu beliau berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari perilaku hukum dari warga masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik hukum dan gejala sosial lainnya. Hal itu juga bisa kita maknai jika kita melihat dari dua unsur kata dalam sosiologi hukum, yaitu sosiologi dan hukum. Sosiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang realitas dan struktur masyarakat yang di dalamnya terdapat pola perilaku masyarakat. Kemudian hukum merupakan suatu unsur yang mengatur pola perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari norma yang ada. Sehingga bila kita kaitkan keduanya, sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang pola perilaku masyarakat apakah sesuai dengan hukum atau tidak. Nah, dua ilmu ini juga bisa dijadikan suatu rujukan bila terdapat masalah sosial, misalnya dalam menentukan undang-undang atau menetapkan hukum, terdapat suatu pelanggaran. Maksudnya dewasa ini seseorang mempelajari tentang ilmu hukum bisa bekerja sama dengan sosiolog untuk merumuskan hukum tertulis berdasarkan realitas sosial masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu Sajipto Raharjo. Sajipto Raharjo ini mengawali karir akademiknya pada tahun 1961 sebagai dosen ilmu hukum di Undip. Menurut Sajipto Raharjo, mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah laku yang dimaksud mempunyai dua segi, yaitu luar dan dalam. Oleh karena itu,
Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu motif-motif tingkah laku seseorang. Nah, apabila disebut tingkah laku, maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan sama sebagai objek pengamatan dan penyelidikan ilmu. Kemudian, slide terakhir yaitu kesimpulan. Dari kacamata ilmu hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum itu berupa perangkat-perangkat peraturan yang mana pada sisi lain ada kenyataan yang tidak bisa diabaikan berupa hakikat sosial dari tata hukum itu sendiri. Nah, hukum ini lahir sebagai proses sosial, dan hukum juga berfungsi sebagai sarana pembaharu dalam masyarakat. Dalam setiap perubahan sosial, pasti perubahan hukum ada di dalamnya, yang sering berakibat kepada perubahan struktur masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.